Gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahman. Indonesia Raya. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama, kemudian juga sudah diberikan lagu wajib juga. Nah, hari ini itu kita akan memasuki bab baru. Tapi sebelumnya, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Ada yang hadir hari ini? Siapa? Yang tadi Pak Dr. Yoyong katanya? Agus. Siapa lagi? Kiramul. Nah, sudah siap kan? Kita mulai belajar sekarang. Sudah siap semua. Nah, sebelum kita masuk dalam pelajaran, Ibu mau tanya dulu tentang pembelajaran kita yang sudah kita belajar minggu lalu. Kira-kira maksud apa? Al-Quran pada umat Hindu. Al-Quran sebagai pedoman hidup, berarti beriman kepada kita-kita. Nah, apa yang masih teringat? Masih ingat ayat nama soal asbabun nuzul itu apa? Apa asbabun nuzul? Sebab turunnya ayat. Nah, tentang masalah asbabun nuzul itu berkaitan dengan materi kita yang hari ini. Nah, tentang materi hari ini itu mungkin masih jarang sekali kalian mendengarnya. Tetapi ini hal yang terjadi di lingkungan kita. Nah, untuk itu sebelumnya aku mau kasih nampak sama kalian satu buah gambar. Nah, dikarenakan mati lampu, sebenarnya Ibu mau tayangkan nih satu buah gambar yang harus kalian amati dan harus kalian istilahnya lihat seperti apa sih hewan ini terhadap diri kita sendiri. Nah, dikarenakan mati lampu ya, terpaksa ini harus Ibu kasih nampak. Nampak nggak kira-kira gambarnya? Nampak apa? Oke, nyamuk sama lalat. Nah, kalau kalian dikarenakan ini kalian anak SMA, kan nggak mungkin lagi tanya ini gambar apa? Ya. Nah, pertanyaan yang sekarang adalah, tahukah dua hewan ini? Tahu. Nah, dua hewan ini kan ciptaan Allah ya? Iya. Kita juga. Kalau sekarang kita mau berpikir, apakah dua hewan ini hanya Allah ciptakan hanya untuk makhluk kita? Apa enggak? Oh gitu, pasti ada manfaatnya setiap ciptaan Allah. Nah, kalau sekarang Ibu tanya, manfaatnya untuk sama lalat, apa untuk kita? Dengan alat kita bisa jadi bersih. Oh, gitu. Kemudian kalau misalnya ada sampah, kita takut kalau misalnya sampah bersihkan masih ada lalat. Jadi dengan kita malas kalau nggak sampai ada lalat, jadi kita bersihkan sampah itu. Oke. Kalau kita nggak suka ada nyamuk, otomatis bukan baju. Jadi pasti kita bersihkan. Nah, benar ya yang sudah disampaikan sama kawan kalian, yaitu dua hal ini yang menurut kita dua hewan ini mengganggu, ternyata tanpa kita sadari, dikarenakan dua hewan inilah yang membuat kita tuh tahu bersih-bersih. Ternyata kalau nggak ada dua hewan ini, yang terjadi manusia itu malas gitu. Iya kan? Oke. Nah, ternyata pemikiran kita terhadap dua hewan ini yang menurut kita paling mengganggu, itu sebutannya adalah berpikir kritis. Ibu akan sampaikan tentang satu juga pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, mampu membaca dengan tafsir surah-surah Al-Imran ayat 150 sampai 191. Nah, kemudian tujuan kita yang kedua adalah menganalisis peristiwa dan fenomena dalam berpikir kritis. Kemudian yang ketiga adalah membuat proyek dengan mengumpulkan informasi tentang penciptaan Allah dalam berpikir kritis. Nantinya, Ibu akan minta sama kalian untuk menjelaskan tentang masalah dan mencari ini. Misalnya kalian nanti akan buat proyek tentang masalah penciptaan Allah yang luar biasa dan kalian akan rangkumnya. Dan kalian akan buat nanti terserah dalam bentuk poster kah atau segala macam. Nanti Ibu akan bagi kelompok terkelompok. Untuk itu, coba perhatikan video berikut ini. Tidak ada satu makhluk Allah yang tidak berguna yang diciptakan di dunia ini. Persoalannya adalah pada keterbatasan kemampuan manusia dalam mengungkap manfaat dan misteri yang ada di dalamnya. Mari kita perhatikan realitas kehidupan dan fenomena alam berikut ini. Pertama, nyamuk yang diciptakan dengan sayap
sebagai sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif. Salah satu mukjizat Al-Quran adalah banyaknya ayat yang memuat informasi terkait dengan penciptaan alam dan menantang para pembacanya untuk menemukan informasi ilahi tersebut. Di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah dalam Quran surat Ali Imran 190 sampai 190. Nah, ternyata ada ayat yang membahas tentang masalah itu, yaitu Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Oke, Ibu minta tolong baca satu orang. Boleh, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yuzkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Oke. Terjemahannya sekalian, berarti ya? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Masya Allah, terima kasih banyak. Dibacakan sama kawan kalian tadi baca ya, beserta juga terjemahannya. Ternyata Quran Surah Ali Imran ayat 190 dengan 191 ini membahas tentang masalah berpikir kritis. Kemudian, nih kita masuk dalam kegiatan 1. Diskusilah bersama teman sebangkumu, kemudian bacakanlah dengan teliti penjelasan Quran Surah Al-Imran. Buatlah kesimpulan mengenai berpikir kritis dari terjemahan Quran Surah Al-Imran. Ada apa sekarang? Nanya Bu, ini gimana cara ngisinya Bu? Ini, kalau dari instruksinya, tulislah kesimpulan yang kamu dapatkan setelah menganalisis Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kan ada pembahasan tadi yang sudah kita bahas, ya kan, tentang masalah terjemahannya segala macam. Di buku juga ada beberapa tadi kayaknya di video yang menjelaskan tentang masalah berpikir kritis. Akhir gula tuh bisa jadi kerugian pada manusia. Mortalitas untuk para petani pemakan tikus. Bu, siap. Ini kan nanyanya tentang kesimpulannya. Kalau misalnya bertanya kayak gini, Bu, mengapa dianjurkan untuk berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari? Enggak, maksudnya Nabila ketemu nggak sama Dinia tentang masa permasalahan sekarang itu seperti apa? Ketemu nggak penjelasannya? Ketemu di tadi yang pasti dijelasin tadi kesimpulannya tentang Quran Surah Al-Imran ayat 191 sampai 190 sampai 191. Nah, itu dianalisis berdua dengan Dinia, ya? Bukan kerja sendiri-sendiri kan? Kerjanya bareng. Oke. Nah, sekarang yang sudah kalian diskusikan bersama teman, nah silahkan siapa yang mau ke depan tulis ke depan, siapa yang mau ke depan untuk menjelaskan hasil diskusi kalian bersama teman sebangku kalian. Ada? Oke, silakan ke depan. Kenapa kami ambil contohnya tumbuhan? Karena biasanya matahari itu sangat diperlukan untuk tumbuhan. Contohnya ini aja, tumbuhan tuh bisa berkembang karena dia melakukan fotosintesis. Nasyirah semuanya Asma. Biasanya yang kita tahu dari dokter itu kan cuma sarang penyakit. Hari. Kenapa Allah menciptakan manusia ada yang buta, ada yang bisa melihat? Pertanyaan. Ya, tadi tiga kelompok ataupun 3 teman sebangku yang sudah menampilkan diskusi mereka, kesimpulan mereka, dan analisis mereka tentang masalah berpikir kritis. Ini ada beberapa tadi yang ambil kesimpulan. Yang pertama itu membahas tentang masalah matahari, kemudian yang kedua itu membahas tentang masalah bakteri, yang ketiga itu membahas tentang masalah ular, ditambah lagi tentang masalah buta. Dan hal ini tentang masalah matahari, bakteri, ular, tentang masalah orang buta segala macam
pemikiran yang sudah kita buat tentang masalah ini itu disebut sebagai berpikir kritis. Kalian tadi kan sudah menampilkan hasil diskusinya. Nah, sekiranya dari pemahaman tentang masalah berpikir kritis, sudah ada penampilan dari kawan-kawan kalian juga dari tentang masalah berpikir kritis. Ada nggak kira-kira yang belum paham dari kalian, ataupun ada yang kalian tanyakan, ataupun kalian mau menambahkan? Ada nggak kira-kira? Tugasnya yang awalnya tuh kami harus batu ciptaan itu atau gimana? Yang seperti ini, silakan gali ataupun cari informasi mengenai sebuah penciptaan Allah atau sebuah fenomena. Sudah paham? Ada tugas kelompok yang ibu berikan sama kalian untuk minggu depan. Untuk minggu depan itu, di sini coba perhatikan instruksinya. Masing-masing kelompok mencari dan menganalisis satu penciptaan Allah. Coba menyimpulkan ini. Nazla, silakan Nazla. Tetap menjadi tadi. Yang pertama tadi Bu, kayak misalnya contoh hewan nyamuk sama lalat. Sebelumnya kan kami kan nggak tahu saya manfaat dari lalat itu apa sih gitu. Iya. Yang kami tahu kan itu. Sampai bertemu minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berat. Apa kabar kalian semua? Baik. Sehat? Sehat. Mengenai tugas yang kemarin sudah dikerjakan? Ada. Betul. Hari ini kita mau lihat hasil kerja kalian seperti apa. Nah, kita mulai dengan kelompok 1. Siapa boleh 1 atau 2 orang yang mewakili untuk menjelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masakinakum la yahtimannakum Sulaiman. Siapa kelompok 2? Oke. Silakan. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek yang telah kami buat. Sudah sampai di permukaan dapat mengalir turun ke lereng atau langsung Itu yang sudah kalian lakukan adalah bentuk daripada berpikir kritis. Oke, dah. Nah, sekarang kita latihan. Ya, kita latihan secara khusus. Ada HP yang bisa bawa? Ada. Keluarkan. Kita latihan khusus. Kita mulai kan? Oke, silakan jawab. Ada yang satu udah betul. Satu itu, baik lagi, cuma kita. Oke, kita bicara dari yang pertama. Gampang soalnya.
Ibu rasa waktu kita mungkin juga sudah habis. Nah, tapi sebelum kita tutup, ada nggak kira-kira yang dari kalian satu orang saja ingin menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Kita tahu setiap yang diciptakan oleh Allah sekecil apapun itu memiliki manfaat dan fungsinya baik. Tapi ternyata Allah ketika menciptakan sesuatu, hal sedetail apapun, sekecil apapun, bahkan mungkin disampaikan itu semut yang ketika berjalan di malam hari pun yang tidak nampak ternyata punya manfaatnya. Sampai di sini saja pertemuannya. Jadi terima kasih sama kalian. Kemudian karena pembelajaran kita sudah selesai hari ini, sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dah, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.